alihi ajmain wa afdhalus salati wa taslim ala habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi tayyibin tahirin al-khairil ma'sumin. Siyama baqiyatillahi fil ardin ruhi warwahul alamin li turabi maqdamihi fida. Wala nudaimu ala alaihi minal awalina wal akhirin ila qiyami yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan untuk menjalani ibadah pada bulan suci Ramadan pada tahun ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala juga melanggengkan taufiknya kepada kita agar kita bisa menyelesaikan ibadah puasa pada tahun ini dengan lancar tanpa halangan apapun, juga mendapatkan taufik untuk memperbanyak amal ibadah kita serta lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan dahulu bahwa kita akan memiliki dan mengadakan majelis khusus pada tiap hari Jumat. Dan waktu itu Ana sampaikan bahwa insya Allah dalam majelis-majelis hari Jumat tersebut kita akan mengkaji kitab Munyatul Murid. Kitab Munyatul Murid seperti yang juga sudah Ana singgung pada saat itu adalah kitab yang berhubungan dengan adab atau tata krama dari mu'alim dan muta'alim. Jadi baik guru atau murid, adab-adabnya, tata kramanya itu disebutkan dalam kitab Munyatul Murid ini. Sebelum menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang muta'alim atau seorang mu'alim ketika sebelum dia masuk kelas, ketika dia berada di kelas, apa tata krama dan adab-adab yang harus dilakukan oleh baik mu'alim atau muta'alim, baik pengajar atau yang diajar. Pengarang dari kitab Munyatul Murid ini itu Syahid Sani terlebih dahulu menjelaskan tentang fadhail dan keutamaan dari ilmu. Keutamaan dari ilmu itu sendiri dan keutamaan mencari ilmu. Waktu itu Ana sampaikan kepada kalian bahwa kalau orang yang mau mencari dan ingin mencari tahu fadilah dan keutamaan mencari ilmu, dan dia melihat merujuk pada kitab ini saja, maka dia akan puas, dia akan tuwuk istilahnya dalam bahasa Jawanya, dia akan puas karena dalam mukadimah kitab ini ada begitu banyak riwayat-riwayat baik dari kitab-kitab Ahlus Sunnah ataupun dari kitab Syiah yang berbicara tentang fadilah dan keutamaan ilmu serta keutamaan mencari ilmu. Namun sebelum nanti dalam pertemuan ini kita membahas apa fadilah thalabul ilm, keutamaan mencari ilmu, kan seperti yang Ana sampaikan pada saat itu bahwa kalian ini harus tahu, harus menyadari bahwa apa yang sedang kalian jalani ini
mencari ilmu di hauzah, apalagi adalah ilmu Ahlul Bait, bukan hal yang remeh, bukan hal yang enteng, tapi merupakan suatu pekerjaan yang sangat mulia, suatu pekerjaan yang pahalanya begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam kita membahas dan mengaji kitab Munitul Mud ini, baik dalam majelis Ramadan atau pada majelis-majelis Jumat yang akan datang, insyaallah kalian akan lebih tahu dan lebih mengenal keutamaan serta fadilah dari thalabul ilm, dan insyaallah itu akan memberikan dorongan dan semangat kepada kalian. Ketika kalian sedang belajar, sedang mengingat fadilah, pahala, ganjaran dari mencari ilmu, insyaallah itu akan membuat kalian lebih bersemangat dan insyaallah tidak bermalasan lagi dalam belajar. Namun sebelumnya, sebelum kita menyebut dan menyinggung fadilah dan keutamaan dari mencari ilmu, terlebih dahulu saya ingin bicara singkat tentang pengarang, tentang muallif dan penyusun dari kitab Munyatul Murid. Kitab Munyatul Murid ini adalah hanya salah satu dari puluhan karya dari Syekh Zainuddin Al-Amili yang dikenal dengan Asyahidus Tsani, syahid kedua. Kenapa dikenal dengan syahid? Ya karena beliau meninggal sebagai martir, meninggal sebagai seorang syahid yang nanti insyaallah kisahnya secara global akan kita sebutkan. Nah, jadi Syahid Tsani ini yang nama aslinya adalah Zainuddin Al-Amili. Beliau adalah orang Libanon, ya. Disebut dengan Al-Amili, artinya beliau berasal dari daerah Jabal Amil, yang merupakan nama daerah di Libanon. Syahid Tsani ini adalah salah satu ulama besar dalam sejarah Syiah, seorang fuqaha, salah satu dari fuqaha yang terkemuka. Beliau bukan hanya ahli dalam bidang fikih saja, tapi beliau juga mempelajari dan mendalami berbagai bidang ilmu, sehingga bisa dikatakan bahwa beliau adalah Jami'ul Ulum, ya, orang yang mempelajari dan menguasai banyak ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu perbintangan, ya, astronomi, dan banyak ilmu-ilmu yang lain. Karena karyanya saja, ya, karya-karya yang beliau tulis, kitab-kitab yang beliau tulis itu hampir 50, ya, hampir 50 kitab, sekitar 46 atau 47, ya, dalam berbagai bidang, dari fikih, ilmu rijal, diroyah, akhlak, ya, sastra Arab. Yang jumlah karya dari beliau ini menunjukkan dari keluasan dari ilmu dari Syahid Tsani. Satu keistimewaan dari Syahid Tsani ini adalah beliau bukan hanya berguru kepada para ulama Syiah saja, bukan hanya belajar kepada para ulama Syiah saja, tapi juga berguru kepada ulama-ulama Sunni. Jadi dari sekian banyak guru-guru beliau, sebagian diantaranya adalah tokoh-tokoh Ahlus Sunnah, ulama-ulama Ahlus Sunnah. Oleh karena itu, satu keistimewaan beliau adalah beliau bisa mengajarkan fikih sesuai dengan 5 madhab, ya, madhab Ahlul Bait, madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki, ya, dan Hanafi. Jadi 5 madhab besar dalam Islam itu dikuasai oleh beliau, sehingga ketika beliau menjadi marji', ya,
yang merujuk kepada beliau bukan hanya orang-orang Syiah saja, tapi juga orang-orang yang dari orang pengikut madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, itu semuanya merujuk kepada beliau. Padahal beliau adalah seorang ulama Syiah. Tapi kenapa? Karena keluasan ilmu beliau dan bahwa beliau juga berguru pada guru-guru Ahlus Sunnah, guru-guru Sunni, maka beliau pun tahu tentang fatwa-fatwa atau masalah-masalah fikih yang sesuai dengan 5 madhab dalam Islam. Jadi ini sesuatu yang langka, sesuatu yang jarang, bahwa seorang alim Syiah dia bisa menjadi rujukan bagi 5 madhab sekaligus. Kemudian Syahid Mutahari dalam satu pidato atau kitabnya ketika beliau berbicara tentang Syahid Sani ini, beliau mengatakan bahwa satu keistimewaan dari Syahid Sani ini adalah bahwa beliau dengan posisinya sebagai seorang ulama besar, seorang ulama yang menjadi rujukan banyak orang, tapi beliau dalam banyak hal tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan rumahnya sendirian. Artinya beliau tidak memiliki seorang pembantu, tidak memiliki seorang khodim atau semacamnya. Nanti dikatakan bahwa beliau ketika pada siang harinya beliau sibuk dengan aktivitas mengajarnya, dengan aktivitas ilmiahnya. Namun pada malam hari beliau keluar sendiri, menaiki hewan tunggangannya untuk mencari kayu bakar, yang dibutuhkan di rumah beliau. Jadi ini ada suatu hal yang luar biasa, bagaimana seorang ulama yang begitu alim, seorang ulama yang menjadi rujukan banyak orang, namun dia begitu rendah hati, begitu hidup, begitu zuhud, sehingga beliau bahkan tidak memiliki seorang pembantu, sehingga harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasarnya sendiri. Mencari kayu bakar itu bukan sesuatu yang mudah, dan mencarinya pun di malam hari. Tapi beliau lakukan sendiri. Ini adalah satu profil dari Syahid Sani yang menulis kitab Munyatul Murid ini. Nah, salah satu karakteristik juga yang disebutkan oleh Syahid Mutahari tentang Syahid Sani, yang juga mungkin ada satu hal yang penting bagi kita, bagi kalian nanti sebagai orang-orang yang insya Allah akan menjadi para ulama. Syahid Mutahari mengatakan bahwa kenapa Syahid Sani bisa begitu alim, kenapa ilmunya begitu luas, itu bukan hanya karena kecerdasan atau kejeniusan Syahid Sani saja. Syahid Mutahari mengatakan bahwa satu faktor kenapa Syahid Sani bisa begitu alim, ilmunya begitu luas, adalah bahwa karena beliau sering pergi ke berbagai tempat, bertemu dengan banyak orang, menimba ilmu dari banyak orang, sehingga ketika beliau sering bepergian ke berbagai tempat, bertemu dengan banyak orang, bergaul dengan banyak lapisan masyarakat, berguru dengan banyak orang, bahkan guru-guru yang bukan dari kalangan Syiah saja, tapi juga guru-guru dari kalangan Ahlus Sunnah. Itulah yang kemudian membuat beliau menjadi seorang yang alim, seseorang yang ilmunya luas. Syahid Mutahari mengatakan bahwa jika kita mau membandingkan dengan ada dua orang yang kecerdasannya sama-sama pintar, sama-sama jenius, tapi yang satu cuma tidak pernah keluar, misalkan dia hanya tinggal di kotanya saja, hanya
bergaul dengan orang-orang di daerahnya saja, di desanya saja, di kotanya saja, tidak pernah melakukan perjalanan ke banyak tempat, tidak pernah bertemu dengan banyak orang, tidak bergaul dengan banyak orang, maka orang yang ini walaupun sama-sama cerdas, potensinya sama, akan kalah dibanding dengan orang yang memiliki kecerdasan yang sama, potensi yang sama, tapi dia melakukan banyak perjalanan, pergi ke sana, pergi ke sini, bertemu dengan banyak orang. Yang dimaksud dengan banyak perjalanan bukan maksudnya perjalanan tamasya atau piknik, bukan. Yang dimaksud adalah melakukan banyak perjalanan untuk menimba pengalaman, untuk mencari ilmu. Orang yang seperti ini, kata Syekh Mutahari, adalah orang yang insya Allah akan menjadi orang yang sukses. Oleh karena itu, ini juga suatu pelajaran bagi kalian selaku tulabul ilm, adalah bahwa jangan pernah kalian kemudian hanya terpaku pada seorang guru, pada dua guru, pada satu atau dua sumber ilmu. Perbanyaklah sumber-sumber ilmu kalian. Kalau di sini kalian bisa belajar dari satu dua guru, kalian di tempat lain bisa bertemu dengan guru-guru lain, timbalah ilmu dari guru-guru lain tersebut. Jangan fanatik. Jangan hanya fanatik pada satu guru saja. Karena misalkan saya sudah berguru dengan Ustaz Ali di Jepara, dengan Ustaz Amir di Jepara, kemudian enggan berguru dan mencari ilmu, belajar dari guru-guru yang lain. Jangan sampai kefanatikan yang seperti ini jelas suatu hal yang salah. Jadi jangan sampai kalian para tulabul ilm, para pencari ilmu, terjebak pada fanatisme yang seperti ini. Jadi perbanyaklah sumber-sumber ilmu kalian, perbanyaklah guru-guru kalian, perbanyaklah pengalaman kalian, maka insya Allah kalau kalian akan menjadi orang-orang yang besar. Adapun tentang bagaimana beliau syahid, kenapa beliau disebut dengan syahid tsani, adalah diriwayatkan bahwa pada suatu hari ada dua orang yang bertemu yang menemui Syahid Tsani, Syekh Zainuddin Al-Amil ini, yang mereka sepertinya punya berselisih dalam satu masalah, dan mereka berdua menemui Syahid Tsani untuk menanyakan apa jalan keluar untuk perselisihan yang terjadi di antara mereka. Syahid Tsani sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan madhab yang diyakini oleh dua orang tersebut, sepertinya dua orang ini bukan dari kalangan Syiah. Jadi sepertinya dua orang ini juga adalah dari kalangan Ahlus Sunnah, yang mereka merujuk kepada Syahid Tsani untuk menanyakan suatu masalah hukum. Maka Syahid Tsani kemudian memberikan jawaban, menyelesaikan permasalahan sesuai dengan hukum dari dan madhab yang dianut oleh kedua orang tersebut. Sepertinya fatwa atau keputusan dari Syahid Tsani itu menguntungkan satu pihak, dan yang lain merasa dirugikan, sehingga dia marah. Dia marah bahwa kenapa kok fatwa atau keputusan dari Syahid Tsani itu lebih menguntungkan pihak yang satunya. Maka orang ini yang tidak puas dengan fatwa dan keputusan Syahid Tsani kemudian menemui hakim di kawasan yang bernama Saida di Lebanon. Mungkin Satali pernah tahu tempat yang bernama Saida tersebut, dan mengadu kepada hakim bahwa Syekh Zainuddin Al-Amil adalah orang Syiah. Jadi tuduhan yang diberikan kepada Syekh Tsani adalah bahwa dia adalah orang Syiah. Memang betul bahwa dia adalah seorang Syi'i, tapi
orang ini mengadukan Syahid Sani dengan niat bahwa ini karena dia adalah orang Syiah, maka dia harus ditindak, dia harus dihukum dan seterusnya. Maka kemudian hakim tersebut menemui penguasa pada saat itu yang bernama saya lupa namanya. Alhasil pada saat itu adalah yang di masa kekhilafahan Bani Ottoman, Bani Utsmaniyah yang ada di Turki. Jadi menemui si khalifah, si raja untuk mengatakan bahwa Syekh Zainuddin adalah seorang Rafidhi, adalah seorang Syi'i yang harus dihukum. Nah, kemudian si raja mengutus seorang menterinya yang bernama Rustam Pasha untuk mencari Syekh Zainuddin Al-Amili, mencari Syahid Sani. Cuma si raja berpesan kepada menterinya bahwa dia ke sini hidup-hidup, ya, karena dia ingin tahu apa sebenarnya madhab dan keyakinan dari Syekh Zainuddin Al-Amili ini. Ya. Jadi jangan sampai Syekh Zainuddin ini dibunuh atau diapakan, tapi si raja ingin bertemu langsung, ya, bertemu dengan Syahid Sani tersebut. Alhasil bahwa kemudian si menteri ini yang bernama Rustam Pasha mencari Syahid Sani di rumahnya, tapi tidak bertemu, dan ternyata bahwa Syahid Sani ini sedang pergi ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Alhasil kemudian Rustam Pasha bertemu dengan Syahid Sani, kemudian saat akan ditangkap Syahid Sani meminta waktu kepada Rustam Pasha bahwa saya ingin melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu. Ya, kalau memang saya akan dibawa untuk menemui raja, maka biarkan saya melakukan ibadah haji terlebih dahulu, baru saya bersedia dibawa untuk menemui sang raja. Singkat cerita bahwa di tengah perjalanan, ya, karena ada provokasi dari seseorang, akhirnya menteri ini yang bernama Rustam Pasha kemudian membunuh Syahid Sani di tengah jalan. Beliau dibunuh dan kepalanya dipenggal, kemudian kepalanya dibawa ke Turki untuk menemui si raja. Nah, si raja dia marah ketika melihat bahwa karena dia berpesan bahwa Syahid Sani ini harus dibawa hidup-hidup untuk ditanyai langsung bahwa sebenarnya madhabnya dia itu apa. Tapi ternyata malah yang di bawahnya adalah kepala dari Syahid Sani tersebut. Alhasil kemudian si Rustam Pasha ini, si menterinya ini kemudian dijatuhi hukuman, ya, karena telah melanggar perintah si raja tersebut. Nah, dalam sejarah dikatakan bahwa apa yang terjadi pada Syahid Sani adalah hampir seperti Imam Husain, ya, karena setelah kepala beliau dipenggal, ya, kemudian kepala beliau dibawa oleh si menteri tersebut, jasad beliau itu dibiarkan, ya, dibiarkan di jalanan, ya, sampai 3 hari. Kemudian dikatakan bahwa kemudian jasad beliau itu dibuang ke laut. Ini adalah sedikit riwayat hidup dari Syahid Sani, yang beliau adalah merupakan mu'alif dan pengarang dari kitab Muniyatul Murid yang insyaallah akan kita baca pada sore hari ini dan pada majelis-majelis Jumat yang akan datang. Baik. Jadi ini adalah sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar dan ulama yang dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan syahid. Baik. Dalam awal dari kitab Muniyatul Murid ini, Syahid Sani menukil banyak riwayat-riwayat dan hadis, ya, tentang keutamaan ilmu, ya, tentang keutamaan ilmu dan keutamaan mencari ilmu. Di antaranya adalah riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Man ahabba an yanduro ila utaqaillah minan nar."
Barang siapa yang ingin melihat orang-orang yang dibebaskan Allah dari api neraka, falyandur ilal muta'allimin, maka hendaknya dia melihat kepada orang-orang yang mencari ilmu, melihat kepada orang-orang yang belajar. Karena orang-orang yang belajar ini sesuai sabda Rasulullah adalah orang-orang yang insya Allah akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Faballadzi nafsi biyadihi ma min muta'allimin yakhtalifu ila babil alim illa kataballahu lahu bikulli qadamin ibadata sanah. Perhatikan kalian dari apa ganjaran dan pahala ketika kita mencari ilmu, sesuatu yang sedang kalian lakukan pada saat ini. Rasulullah bersabda, demi Allah, demi jiwaku yang ada di tangannya, jika ada seorang muta'alim, seorang mencari ilmu, yakhtalif ila babil alim, dia pergi ke rumah orang alim, pergi ke rumah gurunya untuk belajar, maka Allah akan menuliskan tiap langkah pencari ilmu itu ke rumah gurunya, tiap langkah akan diganjar dengan pahala ibadah 1 tahun. Illa kataballahu lahu bikulli qadamin ibadata sanah. 1 langkah mendapatkan pahala ibadah 1 tahun. Sekarang kalian dari kamar kalian kemudian ke kelas untuk belajar, berapa langkah? Yang pasti lebih dari 10 langkah. 10 langkah saja kalian sudah mendapatkan pahala berapa tahun? 10 tahun ibadah. Apakah itu saja? Ganjarannya masih ada. Wa banallahu lahu bikulli qadamin madinatan fil jannah. Ini yang anak singgung kemarin dalam pertemuan kita dahulu, bahwa pahalanya bukan hanya 1 langkah itu pahala ibadah 1 tahun, tapi juga apa? Untuk tiap langkah yang diambil oleh pencari ilmu tersebut, Allah akan apa? Membangunkan 1 kota di surga. Wa yamshi 'alal ard wa hiya tastaghfirullah. Keutamaan yang ketiga, ketika pencari ilmu itu berjalan ke rumah gurunya, berjalan ke madrasah, berjalan ke tempat dia menimba ilmu, maka ketika dia berjalan di atas bumi, bumi akan tastaghfirullah, akan memintakan ampun bagi pencari ilmu tersebut. Wa yumsi wa yusbih maghfurun lah. Pada pagi hari atau pada sore harinya dia adalah orang yang terampuni. Siapa? Muta'alim, seorang mencari ilmu. Wa syahidatil malaikatu annahum utaqaullah minan nar. Dan para malaikat akan bersaksi bahwa mereka para pencari ilmu ini adalah apa? Orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Ini baru 1 riwayat, baru 1 hadis tentang keutamaan mencari ilmu. Dalam hadis lain juga dari riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kalau ada orang bertanya, mana yang lebih utama antara ahli ibadah sama orang alim? Mana yang lebih utama? Apakah ahli ibadah, orang yang banyak beribadah itu lebih utama, ataukah orang alim? Rasulullah bersabda, fadlul alimi alal abid sab'una darajah. Keutamaan orang alim atas ahli ibadah berapa derajat? Bukan hanya 1-2 derajat. Rasul mengatakan sab'una darajah, 70 derajat. Orang alim itu lebih mulia dan lebih tinggi dari seorang ahli ibadah. Dan orang alim, mana tadi? Orang alim lebih mulia dan lebih tinggi 70 derajat, di mana antara 1 derajat dengan derajat yang lainnya adalah seperti jarak ya,
seekor kuda yang berlari selama 70 tahun. Nah, kemudian Rasulullah menyebutkan kenapa? Lah kok bisa seorang alim kok lebih utama dari seorang ahli yang orang-orang yang banyak beribadah? Rasulullah menjelaskan alasannya. Wa dzalika li anna syaitana yad'ul bid'ata linnas. Karena setan atau para bala tentara setan mereka membuat bid'ah-bid'ah, menyebarkan bid'ah-bid'ah di tengah manusia. Ya. Jadi sesuatu yang sebenarnya bukan bagian dari agama, tapi diklaim bagian dari agama, dan mungkin itu kemudian dilakukan oleh banyak orang di tengah manusia. Fayabsuruhal alimu fayuziluha. Nah, yang bisa tahu bahwa ini adalah bid'ah atau bukan, bahwa amalan ini adalah bid'ah atau bagian dari agama, siapa? Adalah orang alim. Maka ketika orang alim melihat ada banyak bid'ah-bid'ah, banyak hal-hal yang bukan bagian dari agama tersebar di tengah manusia, dia melihatnya fayuziluha, maka dia akan menghilangkan dan melenyapkan bid'ah-bid'ah tersebut. Manusia, orang-orang diajari bahwa ini bukanlah bagian dari agama. Ini bukan bagian dari agama. Yang bagian dari agama adalah ini dan itu. Nah, maka inilah alasan kenapa orang alim itu lebih utama dari ahli ibadah yang hanya sekedar beribadah secara lahiriah saja, hanya melihat bentuk luarnya saja. Dalam riwayat yang lain yang hampir yang senada dengan riwayat yang kedua tadi juga menjelaskan tentang perbedaan antara derajat orang alim dengan ahli ibadah. Rasulullah bersabda, "Fadlul alim 'alal abid kafadli 'ala adnakum." Keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti apa? Kafadli 'ala adnakum, seperti keutamaanku, ya, keutamaan Rasulullah dibanding siapa? Adnakum, dibanding orang yang paling rendah di antara kalian. Rasulullah dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara manusia. Nah, seperti itulah perbedaan derajat antara orang alim dan ahli ibadah. Ingat, ketika saya dengan ahli ibadah yang tadi, ahli ibadah yang jahil, ahli ibadah yang hanya melakukan ibadah luarnya saja. Seperti itu. Ya. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlati fi hajriha wa hatal huti fil ma la yusalluna ala muallimin nasi al khair. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, dan penghuni bumi serta langit, bahkan semut di sarangnya atau ikan di dalam lautan, la yusalluna ala muallimin nas al khair. Mereka mendoakan, bersolawat, bersolawat artinya dalam arti mendoakan. Mendoakan siapa? Mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi nanti insya Allah kalau kalian lulus di sini menjadi alim, menjadi ulama, mengajarkan kebaikan kepada orang-orang, maka semua makhluk di dunia ini akan mendoakan kalian. Bahkan bukan hanya makhluk saja, Allah dan malaikat pun akan mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Kemudian dalam satu riwayat lagi, saya sudah mencentang beberapa riwayat, cuma
nanti waktunya tidak akan cukup. Dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna. Para malaikat itu akan meletakkan sayap-sayapnya kepada pencari ilmu. Ridon bima yasna. Kenapa? Karena ridho dengan apa yang dilakukan oleh pencari ilmu. Nah, sini ketika dalam riwayat dikatakan malaikat meletakkan sayap-sayapnya, jangan berpikir apakah malaikat punya sayap. Mereka itu seperti apakah punya sayap seperti bagaimana yang digambarkan dalam cerita atau film. Nah, di sini ungkapan bahwa malaikat meletakkan sayap-sayapnya di hadapan pencari ilmu adalah sebuah ungkapan apa? Penghormatan malaikat kepada para pencari ilmu. Jadi nanti jangan bertanya, Ustaz memang malaikat punya sayap atau enggak? Jangan tanya sama anak karena belum pernah melihat malaikat. Malaikat itu punya sayap atau tidak itu bukan hal yang penting, bukan hal yang urgen. Yang intinya di sini adalah bagaimana penghormatan para malaikat kepada para pencari ilmu. Yang dikatakan bahwa para malaikat itu meletakkan sayapnya sebagai apa? Sebagai penghormatan kepada para pencari ilmu. Nah, di sini dalam kitab ini juga disebutkan sebuah kisah, ya, bahwa ada orang-orang yang orang-orang jahil, ya, yang ketika mendengar riwayat-riwayat seperti ini mereka tidak percaya, melihat bahwa ini sesuatu yang dibuat-buat, ya. Malaikat meletakkan sayapnya untuk para pencari ilmu, sehingga di sini dikatakan ada seseorang yang bernama Abu Yahya Zakaria, dia bercerita bahwa kuna namshi fi azqatil Basrah ila bab. Bilang bahwa ada rombongan para tulabul ilm, ya, para pencari ilmu, kalau di Indonesia ya, para santri, ya, ada rombongan santri, rombongan tolabah yang sedang berjalan di kota Basrah. Nah, kemudian ada satu orang yang mengolok-olok mengolok-olok para santri ini. Dia mengatakan, irfa'u arjulakum an ajnihatil malaikah. Dia mengolok-olok mengatakan, bilang kepada orang-orang, awas, jangan sampai kaki kalian menginjak sayap-sayap malaikat. Nah, dia mungkin pernah mendengar bahwa ada hadis ini, bahwa para malaikat meletakkan sayapnya untuk para pencari ilmu. Nah, orang ini tidak percaya. Dia berpikir bahwa itu adalah riwayat yang dibuat-buat, ya. Oleh karena itu dia mengolok-olok orang, awas nanti jangan lewat di belakang para santri ini. Nah, takutnya apa? Menginjak sayap malaikat. Dibuat bahan ejekan, dibuat bahan olok-olok. Apa yang terjadi? Dikatakan bahwa famazal an makanih hatta jafat rijlah. Ketika orang ini yang mengolok-olok para pencari ilmu itu tidak meyakini riwayat dan sabda Rasulullah, ketika dia mengatakan, awas kalian berjalan hati-hati jangan sampai menginjak malaikat, dengan niat mengejek, niat mengolok-olok, pada saat itu juga dikatakan jafat rijlah, dua kakinya lumpuh. Kisah dari seorang thalabul ilm. Artinya bahwa ketika ada orang yang tidak mempercayai riwayat dan sabda Nabi dalam hal ini tentang keutamaan ilmu, dijadikan bahan ejekan, dijadikan sebagai bahan olok-olok, namun akhirnya dia kualat dan menerima akibat langsung dari olok-olok yang dilakukan dia kepada para pencari ilmu. Ini adalah sebagian dari keutamaan ilmu
yang disebutkan dalam kitab Munyatul Murid. Ya, semoga sedikit hadis ini ya, akan jadi pendorong ya, dan penyemangat kalian dalam mencari ilmu, bahwa ketahuilah bahwa ketika kalian sedang belajar, apalagi ilmu yang kalian pelajari adalah ilmu Ahlul Bait, pada hakikatnya kalian sedang menabung begitu banyak pahala, begitu banyak ganjaran. Nah, jadi jangan pernah berpikir bahwa apa yang kalian lakukan adalah hal yang sia-sia, naudzubillah. Jangan sampai berpikir bahwa kalian lakukan adalah hanya buang-buang waktu saja, naudzubillah. Tapi apa yang sedang kalian lakukan adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat bernilai. Itu saja. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa selalu belajar dan menuntut ilmu-ilmu Ahlul Bait alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita baca surat Inna Anzalna untuk menyambut iftar. Bismillah.